Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai employee engagement di PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk. Dengan fokus pada strategi manajemen sumber daya manusia di era restrukturisasi dan transformasi digital. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana perubahan organisasi yang terjadi di Goto memengaruhi keterikatan karyawan serta strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan engagement karyawan secara berkelanjutan. Baiklah, langsung saja profil perusahaan. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk terbentuk dari merger bersejarah antara Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021, menciptakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Goto mengoperasikan ekosistem digital terintegrasi yang mencakup 4 pilar utama, yaitu transportasi dan mobilitas dalam kurung Gojek, lalu e-commerce yaitu Tokopedia, logistik seperti GoSend dan GoBox, serta layanan keuangan digital seperti GoPay dan GoFinance. Integrasi ini menciptakan sinergi lintas platform yang melayani jutaan pengguna setiap harinya. Di tengah persaingan industri yang semakin dinamis pasca pandemi, Goto menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pertumbuhan efisiensi operasional dan kualitas sumber daya manusianya. Identifikasi masalah. Dampak perlambatan industri pasca pandemi terhadap Goto seperti kebijakan restrukturasi besar-besaran dan gelombang PHK karyawan, pengurangan headcount signifikan untuk efisiensi operasional, ketidakpastian karir yang dirasakan karyawan yang tersisa, peningkatan beban kerja akibat pengurangan jumlah tim, kekhawatiran karyawan terhadap stabilitas pekerjaan jangka panjang, munculnya survivor syndrome di kalangan karyawan yang bertahan, dan tekanan psikologis yang berdampak pada motivasi dan kinerja. Selanjutnya, landasan teori. Employee engagement menurut Kahn 1990 kan mendefinisikan engagement sebagai ekspresi diri karyawan secara fisik, kognitif, dan emosional dalam menjalankan peran pekerjaannya. Karyawan yang engage menginvestasikan energi penuh dan menampilkan diri secara autentik di tempat kerja. Keterikatan emosional mendorong karyawan untuk memberikan usaha ekstra atau discretionary effort melalui tuntutan formal pekerjaan mereka. 3 dimensi engagement menurut Kahn 1990. Yang pertama fisik, yaitu energi dan upaya yang dicurahkan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua kognitif, yaitu fokus perhatian dan keterlibatan pikiran dalam pekerjaan. Dan yang ketiga emosional, yaitu rasa memiliki empati dan keterikatan terhadap organisasi. Hubungannya dengan kinerja organisasi, yaitu engagement yang tinggi terbukti meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta memperkuat retensi talenta dalam jangka panjang. Selanjutnya, dimensi. Yang pertama dimensi vigor. Vigor merupakan dimensi pertama dalam UES atau Utrecht Work Engagement Scale yang mencerminkan tingkat energi dan ketahanan mental karyawan dalam bekerja. Ciri-ciri utama dimensi vigor yaitu semangat dan antusiasme tinggi dalam menjalankan tugas, ketahanan mental atau resilience saat menghadapi tekanan, lalu tetap produktif dan berdedikasi meski beban kerja meningkat, lalu kemauan untuk berusaha lebih keras demi hasil yang terbaik, dan tidak mudah menyerah dalam situasi yang menantang. Selanjutnya, dimensi dedication. Dedication merupakan dimensi kedua dalam model UES yang mencerminkan keterikatan emosional karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan dengan dedication tinggi merasakan makna mendalam, antusiasme, dan rasa bangga atas pekerjaan yang mereka lakukan. Ciri-ciri karyawan dengan dedication tinggi seperti yang pertama antusias dan bersemangat dalam menjalankan tugas, yang kedua merasakan makna dan tujuan dalam setiap pekerjaan, yang ketiga memiliki rasa bangga dan rasa memiliki terhadap organisasi, yang keempat terinspirasi dan merasa pekerjaannya bernilai tinggi, dan yang kelima menunjukkan komitmen dan loyalitas jangka panjang. Jadi dimension ini menjadi fondasi penting dalam membangun keterikatan karyawan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi organisasi.
Selanjutnya, dimensi absorption. Absorption adalah dimensi ketiga dalam model UES yang menggambarkan tingkat keterlibatan dan konsentrasi penuh seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan yang memiliki absorption tinggi cenderung merasa waktu berlalu begitu cepat saat bekerja. Ciri-ciri utama dimensi absorption: yang pertama, fokus penuh dan mendalam terhadap tugas. Yang kedua, menikmati pekerjaan hingga sulit melepaskan diri. Yang ketiga, tenggelam dalam aktivitas kerja secara total. Yang keempat, konsentrasi tinggi yang mendukung kualitas output. Dan yang kelima, kreativitas dan inovasi yang optimal. Selanjutnya, analisis dari figur. Dampak restrukturisasi terhadap figur karyawan, pasca gelombang PHK dan restrukturisasi besar-besaran di PT Goto, Gojek, Tokopedia Tbk, beban kerja karyawan yang tersisa meningkat signifikan. Karyawan dituntut mengerjakan tugas yang sebelumnya ditangani oleh tim yang lebih besar sehingga memperbesar resiko burnout. Penurunan produktivitas mulai terlihat akibat kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan. Tingkat stres yang tinggi melemahkan ketahanan mental karyawan dalam menghadapi tekanan kerja sehari-hari. Selanjutnya, indikator penurunan figur di Gotoh. Yang pertama, beban kerja meningkat drastis pasca pengurangan karyawan. Yang kedua, resiko burnout tinggi akibat tuntutan target yang tidak berkurang. Yang ketiga, produktivitas menurun seiring meningkatnya kelelahan kerja. Yang keempat, stres kerja meningkat, melemahkan semangat dan ketahanan mental. Yang kelima, energi karyawan terkuras menurunkan kualitas output. Kesimpulannya, kondisi restrukturisasi berpotensi menurunkan dimensi vigor secara signifikan yang berdampak langsung pada performa dan keberlanjutan sumber daya manusia di Goto. Selanjutnya, analisis dedication. Ketidakpastian akibat restrukturisasi dan PHK berdampak signifikan terhadap dimensi dedication karyawan Goto. Karyawan yang bertahan mengalami survivor syndrome, yaitu perasaan bersalah, cemas, dan kehilangan rasa aman dalam bekerja. Kondisi ini secara langsung mengikis komitmen emosional dan rasa bangga terhadap organisasi. Persepsi bahwa organisasi lebih mengutamakan efisiensi daripada kesejahteraan karyawan turut memperlemah keterikatan emosional, antusiasme dan rasa memiliki terhadap perusahaan menurun drastis. Kesimpulannya, potensi penurunan dedication di Goto cukup tinggi, sehingga intervensi MSDM yang berfokus pada transparansi, pengakuan, dan pemulihan kepercayaan karyawan. Selanjutnya, analisis absorpsi. Dimensi absorption mengacu pada tingkat konsentrasi dan keterlibatan mendalam karyawan dalam pekerjaannya. Dalam konteks restrukturisasi Goto, ketidakpastian yang dirasakan karyawan menyebabkan pikiran terpecah antara pekerjaan dan kekhawatiran akan nasib karir mereka. Dampak nyata yang teridentifikasi meliputi sulitnya karyawan berkonsentrasi penuh pada tugas, menurunnya kualitas pengambilan keputusan akibat cognitive overload, serta terhambatnya kreativitas dan inovasi. Bagi perusahaan teknologi seperti Goto, penurunan absorption berpotensi melemahkan daya saing dan kapasitas inovasi secara signifikan. Selanjutnya, model job demand resources GDR. Eh, Dari sisi job demand, Goto menghadapi tingginya beban pasca PHK, target profit yang tinggi, kompetisi industri yang ketat, serta ketidakpastian akibat restrukturisasi. Namun di sisi lain, Goto juga memiliki berbagai resources seperti teknologi yang canggih, program pengembangan karir, dukungan atasan, budaya kolaboratif, dan fleksibilitas kerja. Tantangan perusahaan adalah memastikan bahwa resources yang dimiliki mampu mengimbangi tingginya demands yang dihadapi karyawan. Selanjutnya, strategi intervensi, yaitu Career Growth Assurance. Strategi ini dirancang untuk memastikan setiap karyawan Goto memiliki jalur pengembangan karir yang jelas dan terstruktur, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan loyalitas terhadap organisasi. Yang pertama, Individual Development Plan atau IDP, yaitu penyusunan rencana pengembangan personal yang disesuaikan dengan potensi dan aspirasi karir masing-masing karyawan. Yang kedua, Coaching dan Mentoring, yaitu program pendampingan intensif oleh pemimpin senior untuk mendorong pertumbuhan kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, Talent Development.
yaitu pelatihan berbasis kebutuhan strategis perusahaan untuk mempersiapkan talenta unggul menghadapi tantangan bisnis. Manfaatnya, meningkatkan dimensi dedication dan loyalitas karyawan, mengurangi dampak survivor syndrome pasca restrukturisasi. Selanjutnya, leadership communication. Membangun kepercayaan dan transparansi antara manajemen dan karyawan merupakan fondasi utama dalam strategi intervensi MSDM di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Program komunikasi yang direkomendasikan meliputi yang pertama town hall rutin, yaitu forum terbuka antara pimpinan dan seluruh karyawan untuk menyampaikan arah perusahaan. Yang kedua, forum diskusi dua arah, yaitu sesi interaktif berbasis divisi untuk menampung aspirasi dan kekhawatiran karyawan. Dan yang ketiga, transparansi kondisi perusahaan, yaitu penyampaian informasi strategis secara jujur dan berkala. Manfaatnya, mengurangi kecemasan akibat ketidakpastian, meningkatkan rasa memiliki, serta memperkuat dimensi dedication karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya, employee recognition. Strategi keempat dalam intervensi MSDM strategis adalah employee recognition ini, yaitu sistem penghargaan yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan rasa dihargai karyawan Goto. Seperti yang pertama, reward berbasis kinerja, yaitu pemberian penghargaan yang terukur dan transparan terhadap pencapaian individu maupun tim, mendorong semangat berkompetisi secara sehat. Yang kedua, apresiasi inovasi, yaitu program khusus untuk mengetahui kontribusi inovatif karyawan, menciptakan budaya kreativitas dan keberanian bereksperimen. Dan yang ketiga, penghargaan tim. Selebrasi pencapaian kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan, kolaborasi, dan kebanggaan terhadap organisasi. Manfaatnya meningkatkan vigor, yaitu energi dan semangat kerja, serta dedication, yaitu komitmen dan rasa memiliki karyawan secara signifikan. Selanjutnya, Employee Wellbeing Program. Eh, Program ini dirancang untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan Goto di tengah tekanan restrukturisasi dan perubahan organisasi yang intens. Komponen utama program ini seperti konseling psikologis, layanan konseling profesional, dan Employee Assistance Program atau EAP untuk mendukung kesehatan mental karyawan. Lalu manajemen stres, pelatihan mindfulness, workshop resiliensi, dan teknik relaksasi untuk mengelola tekanan. Lalu fleksibilitas kerja, kebijakan hybrid working, pengaturan jam kerja fleksibel, dan cuti kesehatan mental. Manfaat yang diharapkan, yang pertama mengurangi resiko burnout dan kelelahan kerja, yang kedua meningkatkan dimensi vigor seperti energi, semangat, dan ketahanan mental, dan yang ketiga mendorong produktivitas dan kualitas kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya, Pulse Survey System. Pulse Survey System ini adalah mekanisme pengukuran engagement karyawan secara berkala dan real-time. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mendeteksi permasalahan SDM sejak dini, sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar. Komponen utama strategi ini meliputi survei bulanan yang singkat dan terstruktur kepada seluruh karyawan, feedback cepat dan responsif dari manajemen atas hasil survei, monitoring kondisi psikologis dan keterlibatan karyawan secara kontinu, dashboard data real time untuk pemantauan tren engagement. Manfaatnya, deteksi dini masalah SDM, respon cepat terhadap penurunan engagement, serta peningkatan kepercayaan karyawan terhadap suara mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh organisasi. Selanjutnya, estimasi dampak bisnis. Untuk jangka pendek, motivasi karyawan meningkat, tingkat stres menurun, komunikasi internal membaik, dan suasana kerja lebih kondusif. Nah, untuk jangka panjang, turnover karyawan menurun, employer branding menguat, keberlanjutan bisnis terjaga, dan daya saing Goto meningkat. Untuk jangka menengah, produktivitas dan inovasi meningkat signifikan, kualitas keputusan membaik, dan kolaborasi tim semakin kuat. Nah, untuk dampak keseluruhannya, program intervensi MSDM strategis mendorong peningkatan engagement secara holistik dan berkelanjutan bagi organisasi. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Eh, Restrukturisasi di PT Goto berdampak pada penurunan figur, dedication, dan absorption karyawan. Strategi MSDM terintegrasi mencakup career growth, assurance, leadership communication, employee recognition, well-being program, dan pulse survey menjadi kunci pemulihan engagement. Dengan implementasi yang konsisten, Goto dapat meningkatkan kinerja, mempertahankan talenta terbaik, dan memperkuat daya saing jangka panjang.
Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.